Mastaka, mari sharing di perpustakaan bersama saya Nani, dan sekarang saya didampingi oleh Yani. Ibu Yani. Terima kasih Bu Yani sudah hadir kembali di Mastaka, masih di segmen Baca Yuk. Teman-teman semuanya, kita hari ini akan juga mereview buku yang nanti akan disampaikan oleh Bu Yani. Apa judul bukunya? Kembali keingatkan bahwa apabila nanti ada opini dan lain-lain di dalam podcast ini, itu hanya sebatas opini kita setelah membaca buku, dan bukan berarti dari penulisnya ya Bu ya, itu opini. Tapi nanti juga kita akan menyampaikan isi bukunya apa, kemudian mungkin kita juga akan menilai isi bukunya tersebut gitu ya. Dan ini juga mungkin bagian dari rekomendasi untuk sahabat pustaka yang di rumah yang bingung mau baca buku apa gitu, cocoknya kalian baca buku apa. Nah, di sini nih tempatnya kita mereview ya Bu ya. Iya, betul. Gitu. Nanti kita kasih yang terbaik deh buat sahabat pustaka semuanya. Nah, Bu Yani, hari ini kita akan coba mereview buku apa nih Bu Yani? Ini saya mereview buku yang sangat menarik nih. Wow, Judulnya Setiap Pebisnis Harus Punya Buku Ini. Jadi buku ini adalah rahasia meningkatkan cuan bagi pebisnis pemula. Wow, kayaknya ini buku cocok buat aku deh. Yang kayak mau bisnis tuh jadi pemula terus gitu ya. Gak jalan-jalan terus gitu ya, pengen doang gitu, jalannya kagak, jadi pemula terus ya. Nah, Sobat Pustaka, nanti kita dengarkan sama Bu Yani. Ini judul bukunya kan Setiap Pebisnis Harus Punya Buku Ini. Nah Bu, siapa pengarangnya? Nanti sama Bu Yani dideskripsikan. Boleh Bu Yani? Buku ini dikarang oleh Dini Hertita. Dia lahir di Jakarta tahun 1980. Nah, Dini Hertita ini juga sudah memulai bisnis. Jadi dia bisnis di restoran aneka ikan, abon ikan, serta aneka sambal, cakalang dan roa. Terus dia juga pebisnis catering mama. Catering Mama. Oh iya, Sobat Pustaka yang mungkin mengenal di Catering Mama. Nah, ini founder bukunya. Iya, foundernya penulisnya ya, dan foundernya sekaligus penulis buku Setiap Pebisnis, luar biasa ya. Jadi apa yang sudah beliau praktekkan kemudian dia tuliskan. Ya. Jadi ini buku ini ditulis oleh praktisi langsung. Praktisi langsung, karena dia sudah 13 tahun dalam bekerja untuk menghandle pelanggan di pay TV. Jadi dia sudah 13 tahun di bagian itu. Jadi di bagian headnya gitu. Ya, kalau boleh saya tebak, kalau begitu ini bukunya mungkin ke arah bagaimana customer, melayani customer begitu ya Bu ya? Iya, seperti itu. Ya, bukunya. Jadi di sini tuh memang lebih banyak menyinggung mengenai bagaimana pelayanan, trik-trik bisnis, bagaimana usaha itu bisa bangkrut, terus prinsip pedagang orang Cina itu seperti apa, apa yang membuat bisnis itu tidak jalan, terus cara promosi. Iya, kita mulai boleh nggak spill ya, mulai dari isi buku tentang customer dulu deh. Boleh. Kalau di isi buku ini customer itu seperti apa Bu yang digambarkan sama Bu Dini? Kita mulai dari awal dulu ya. Di dalam buku ini itu ada kita itu harus bisa membedakan antara pebisnis dengan pedagang. Pebisnis dengan pedagang. Kalau pedagang saya sampaikan di sini bahwa kalau pedagang yaitu orang yang beraktivitas ya, berdagang untuk memperoleh keuntungan, tetapi si barang-barangnya tidak diproduksi sendiri. Betul, tapi dia bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Nah, sedangkan pebisnis menurut Profesor L.R. Dixon, pebisnis itu yaitu orang yang mempunyai aktivitas ya, aktivitas di bidang perdagangan untuk memperoleh keuntungan, tetapi dia itu melibatkan beserta aktivitas di dalamnya. Iya, termasuk produksi, manajemen dan lain-lain. Iya, termasuk sebuah sistemnya. Oke. Kalau yang dikatakan pebisnis itu berarti yang disampaikan sama Bu Dini ya, kita kembali ke buku. Berarti kalau begitu, yang tadi saya pengen mendengar bahasa customer itu ya Bu ya, yang di pebisnis itu apakah antara penjual dengan pebisnis itu akan memperlakukan customer juga berbeda atau sama biasanya?
sebelum ke sana kita harus pahami dulu bahwa kenapa kita itu misalkan ada orang yang sebelumnya berdagang, Betul. terus ada yang pebisnis. Oh, Nah, iya. kita bisa membuat pilihan kita mau jadi pedagang seterusnya atau pebisnis. Oh. Nah, dalam hal ini di buku ini juga disampaikan ya, kenapa pedagang itu harus naik kelas. Oke. Karena pedagang itu tidak bertahan lama, mudah ditinggalkan oleh pelanggan, terus keuntungannya tidak sebesar pebisnis. Oke. Tapi kan berarti kalau misalkan kalau kita pengen memulai usaha, baik yuk kalau misalkan kita jadi reseller dulu, kayak penjual dulu ya, pedagang dulu. Kemudian kalau sudah jadi pedagang, kalau saran Bu Dini ini harus jadi pebisnis. Iya, biar kita bisa menyeluruh, memahami tidak hanya dagangan kita saja, tetapi keberlangsungannya. Iya. Keberlangsungan usaha kita. Tapi kan tidak mudah Bu untuk jadi pebisnis. Iya, memang tidak mudah. Tapi di dalam buku ini disampaikan ini semuanya dagingnya gitu ya, bukan tulang atau remah-remahnya. Semua di sini adalah poin-poinnya Bu. Jadi kita tuh mengerti bagaimana pelayanan, menghadapi komplain, pebisnis itu harus apa, terus bagaimana misalkan memperlakukan pelanggan, cara Berarti promosi. kalau buat pebisnis si pedagang itu bisa jadi customer juga ya? Iya, bisa. Tetapi memang di Indonesia itu kan secara tradisional kita banyaknya pedagang gitu ya. Jarang yang mengambil dari pedagang jadi pebisnis. Iya. Karena pebisnis itu kan menyeluruh, mulai dari sistem, pelayanannya, promosinya. Iya, Kalau betul. pedagang ya yang didagangkan di situ. Walaupun berbagai macam dagangannya, kita juga tidak sampai maksudnya tidak sampai maju gitu ya, ke sistem, ke pelayanan, ke bagaimana pengaduannya, promosinya, keberlangsungan si pelanggan itu terhadap kita gitu. Kalau pedagang itu lebih sempit. Makanya dikatakan di dalam buku ini tuh setiap pedagang itu harus naik kelas karena pedagang itu tidak lama keberlangsungannya. Nah kan kalau Bu Dini ini kan sebagai penulis juga sebagai praktisi pebisnis ya Bu ya. Diceritakan kan di buku ini bagaimana Bu Dini memulai usaha cateringnya? Kalau di sini memang tidak disebutkan, tetapi di sini adalah khusus untuk pebisnis pemula. Jadi apa saja ini yang harus dikuasai, poin-poinnya apa saja, misalkan dari fokus ke bisnis, dari inovasi dan kreativitas, terus tuh ke pelayanan gitu ya, terus ke komplain pelanggan, ke promosi, seperti itu. Jadi di sini dari pengalaman Dini Hertita ini, jadi dia disusunlah buku ini. Karena dia sudah tahu, oh kalau mau bisnis tuh jalannya atau langkahnya begini dulu, begini dulu, begini dulu. Boleh di-spill sedikit aja langkah awal dari tipsnya Bu Dini ini? Di sini tuh buku ini ada 8 bab ya, 8 bab yang memang merupakan kalau memang kita hanya pedagang, terus belum ke pebisnis, ini adalah memang buku yang tepat untuk dibaca. Iya. Jadi kita bisa lebih tahu dan bisa memulai langkah bisnis itu dari mana dulu gitu, dan mungkin ada yang menghambat, kenapa sih, apa penghambatnya, bagaimana menangani customernya juga gitu. Luar biasa ya, Bu Dini sudah mengasihkan tipsnya, berarti ini full ya Bu ya? Iya full, ini semua poin-poinnya memang bermutu ya. Jadi tidak ada melantur ke sana kemari. Jadi ini buku ini sudah tersusun dengan rapi, tahapan-tahapannya sampai akhir. Sampai akhir. Iya. Nah, di sini di buku ini juga disebutkan kenapa pedagang tuh harus berbisnis. Yang tadi disebutkan karena pedagang itu nggak tahan lama, ya mudah ditinggalkan pelanggan, terus omsetnya juga tidak sama dengan bisnis. Mungkin Ibu juga tahu ya, pedagang yang paling banyak di Indonesia atau di seluruh dunia itu adalah orang Cina. Ya, karena prinsip dagang orang Cina itu sangat bagus sekali dan memang dipakai di mana-mana. Dalam buku ini disebutkan bahwa prinsip dagang orang Cina itu yang pertama yaitu dia itu tidak pernah melewatkan peluang. Jadi peluang apapun dia pasti ambil. Ya. Terus yang kedua itu dia itu berani mengambil risiko.
Jadi kalau di bisnis itu memang atau di jualan gitu ya kan, kalau orang Cina itu udah dulu jualan gitu jarang sepertinya yang ada jadi pegawai gitu. Nah yang ketiga itu dia itu berani, tadi kedua berani mengambil resiko, ketiga itu bersemangat, dan yang keempat itu dia mengalah, tidak mau mengalah kepada takdir atau nasib. Iya. Itu penting ya. Itu yang penting. Terakhir itu adalah dia tuh tegas aturannya, tapi dia tuh memakai aturan yang memang tidak hanya menguntungkan dia, tetapi juga dia membantu pelanggannya. Karena bisa kita ketahui gitu ya, ada toko yang ini dari zaman apa sampai generasi keberapa itu tetap bertahan. Kenapa? Karena seringkali itu pedagang Cina atau perusahaan yang bergerak gitu ya, leluhurnya dari sana itu dia tuh regenerasinya itu bagus gitu. Terus dari semua tradisi keluarga juga dia bisa dia patuhi gitu. Ilmu dagangnya juga diterapkan ke anak-anaknya. Iya, diterapkan kepada anak-anaknya, dan anak-anaknya juga tidak dia mengikuti aja alur dari orang tuanya gitu. Tidak patah menyerah ya, tidak menyerah pada nasib tadi ya, disampaikan bahwa memang itu penting sih. Iya, penting sekali itu. Dan itu yang jarang terjadi ke orang-orang seperti kita ya, orang Sunda gitu. Biasanya jarang terjadi, tapi memang kita juga banyak loh sekarang di orang Sukabumi juga jadi pedagang bisnis juga ya Bu ya, banyak sekali sekarang gitu. Dan yang mau mulai nih, yang baru mulai usaha, itu yang harus dulu ditanamkan ke diri ya, bahwa apapun hasil kita, ya kita tidak mau harus menyerah. Berarti kan harus tetap semangat, punya semangat tinggi, berani ngambil resiko. Iya. Jadi memang di dalam bisnis ini, di buku ini disebutkan apa yang menyebabkan bisnis itu bangkrut. Bu, berani ngambil resiko itu berarti harus berani gagal. Dia berani mengeluarkan modal. Tapi tidak berani bangkrut. Ada juga, jadi dia berani juga bangkrut. Ya, maksud aku kalau berani bangkrut itu berarti kalau berani tidak bangkrut berarti kan ada usaha gitu. Tapi kalau udah melewati usaha akhirnya bangkrut, itu kan memang risiko kita ya. Jadi kalau pebisnis itu berbeda dengan kita sebagai pegawai. Disampaikan nggak Bu Dini, mungkin diceritakan nggak perjalanan Bu Dini juga pernah mengalami kebangkrutan gitu? Di sini tidak, cuma dia berdasarkan dari pengalaman dia mengelola dapur itu ya. Jadi dapur ikan itu sama dia bekerja di sebuah pay TV. Jadi dia yang menghandle pelanggan gitu. Jadi dia tahu bagaimana tuh cara memelihara pelanggan. Iya. Jadi sekarang dia juga masih bekerja di TV itu, di pay TV itu. Tapi dalam proses bisnisnya tidak disebutkan dia pengalamannya, cuman ini adalah hasil dari pengalaman dia, sebagai pebisnis juga, pedagang juga, sebagai head yang membidangi, yang menangani pelanggan. Ini 8 bab tadi ya? Iya. Nah, bab yang keduanya itu adalah mengenai fokus ke bisnis. Mulai bisnisnya. Ya, mulai ke bisnisnya. Kenapa kita tuh harus fokus ke bisnis itu? Jadi apa tuh yang akan dilakukan kalau kita memulai pertama bisnis? Jadi bisnis itu harus sesuai dengan passion kita sesungguhnya. Jadi kita jangan mengambil bisnis yang memang tidak kita minati dan tidak kita kuasai gitu ya. Terus kita juga harus mulai merencanakan ini pangsa pasarnya kemana, promosinya nanti seperti apa, terus penanganan komplain pelanggannya itu seperti apa. Disampaikan di buku disampaikan juga. Luar biasa ya, berarti kan nggak usah kita jentrekkan ya seperti apa, nanti teman-teman semua bisa baca di bukunya, karena ini bukunya sangat lengkap menurut Bu Yani yang sudah baca, mulai dari bab 1 sampai bab 8, termasuk bagaimana orang-orang Cina juga mengelola bisnis seperti itu ya Bu ya. Diberikan tips-tipsnya juga Bu di sana. Di sini juga ada disebutkan bagaimana pemula jadi bisnis, terus apa yang disebut sebagai customer service ya dalam layanan di bab 3 atau 4.
dan customer experience. Oke. Customer service dan customer experience. Yang membedakan antara kedua itu apa, Bu? Tentu saja kedua itu berbeda. Yang customer service itu sebagai hanya dibatasi sebagai pelayanan kepada pelanggan gitu ya. Misalkan dalam hal pembeliannya, pemesanannya, pengirimannya gitu ya. Sedangkan untuk customer experience yaitu kita itu mengetahui seluk-beluk produk yang si pelanggan mau beli itu. Sehingga nanti ada keterikatan dari pelanggan itu. Dia tuh tahu alurnya, tahu produksinya, tahu bahan bakunya gitu. Sampai dikemasnya tuh tahu, sehingga pelanggan tuh mempunyai satu pengalaman yang berharga, punya gambaran bahwa produk yang dihasilkan itu memang produk-produk yang kualitasnya tinggi gitu, karena dia juga melihat secara langsung bagaimana pembuatannya. Iya, pembuatannya, terus dia tuh memang sudah memakai produk tersebut dan memang sudah dibuktikan kualitasnya. Sehingga pelanggan itu memang tidak pergi. Iya, ya kalau orang yang sudah merasakan nikmatnya gitu, kemudian tahu cara pembuatannya, lebih yakin lagi. Iya, apalagi tahu bahan-bahannya, tidak ada prasangka, ini bahannya apa seperti itu. Karena saya tuh punya pengalaman, saya pergi ke suatu daerah gitu ya. Ini dia memasarkan produk itu dari madu. Iya. Kita tuh dikasih tour. Ada tour guide-nya, ini seperti ini lebah madu, hasilnya nanti di sini, untuk produksi sabun di sini, produksi serum di sini, aneka makanan dari situ di sini, minuman di sini gitu. Kita sampai diterangkan bahwa ini khasiatnya seperti ini. Wah, itu dalam satu tour aja kita dapat ilmu yang lumayan banyak. Sampai kita tuh bisa berbincang dengan pegawainya yang sedang mengolah atau mengepak gitu. Itu tuh sampai sekarang itu tertanam sekali di pikiran saya. Oh, benar ya, kalau customer experience itu memang tidak bisa dilupakan. Ini buku lagi. Ini sabun ini bagus banget gitu, karena kita juga tahu cara buatnya gitu ya. Dari mana ya? Kebersihannya kelihatan, terjaganya terlihat gitu ya. Itu kayaknya customer experience juga bisa diterapkan di dunia jasa nggak sih? Di semua bisnis bisa. Bisa ya? Bisa. Kecuali pedagang. Kalau pedagang kan kita nggak bisa ya menerapkan bisnis cuma customer service aja. Karena kan dia tidak membuat dia tidak memproduksi apapun, karena dia memproduksi barang-barang yang diambil dari produsen mana gitu, lalu dikumpulkan di satu toko gitu ya. Kalau pebisnis kan lebih dari itu. Di samping dia juga harus tahu produk, dia harus tahu segmen pasar, ada analisa pelanggannya juga. Berarti di perpustakaan nanti kapan-kapan kita bikin customer experience Bisa nanti kalau kunjungan, misalkan suruh mereka melihat gitu ya, bagaimana proses mengolah buku gitu ya sampai tayang di rak gitu ya. Bisa tuh untuk pengunjung, mungkin bukan TK atau PAUD, dia bisa di SD, SMP. Karena seringkali banyak memang pengunjung kesini yang bertanya gitu, dan seringkali mereka tuh memahami ini. Mungkin ini juga bagian dari customer experience kali ya, kita juga di sini nih mereview buku biar teman-teman juga tahu banget gitu buku-buku apa saja yang ada di perpustakaan, produknya sebagus apa gitu ya. Walaupun kita bukan penerbitan yang sampai buku itu naik ke rak gitu, kita harus tahu. Terus kita juga bisa terangkan apa bedanya toko buku dengan perpustakaan. Kemudian dunia perpustakaan dengan dunia pendidikan tuh apa bedanya gitu ya. Oke, ada lagi Bu mungkin? Ada, di dalam buku ini juga disebutkan kenapa pebisnis itu bisa gagal. Apa katanya Bu? Nah, yang pertama adalah poinnya, kenapa pebisnis itu bisa gagal. Jadi dia tuh tidak fokus di salah satu produk. Jadi tidak fokus dia tuh. Jadi dia tuh memegang banyak item atau produk. Jadi tidak ada spesifikasinya. Jadi bingung gitu ya, orang juga bingung ini sebetulnya perusahaan ini, pebisnis ini mau ke arah mana gitu ya. Jadi saya terlalu maruk gitu, pengen ini ya ini juga gitu. Fokus jadi terlalu banyak produk yang dihandle. Jadi kayak toko ya jadinya. Terus yang kedua itu, jadi dia tidak tahu pangsa pasarnya. Yang ketiga, dia tuh terlalu mengandalkan
modalnya itu dari pinjaman, Iya, sehingga iya, terlilit iya. utang. Iya, iya, betul, betul, betul. Lalu gimana kalau caranya dapat uang kalau nggak pinjam? Iya, memang kalau bisnis itu memang tidak bisa lepas dari utang ya, Iya. seperti itu. Mungkin kita mau startup lagi, membangun bisnis ini lagi Mhm. yang serupa, Mhm. seperti halnya misalkan ada kafe ini gitu ya, udah beberapa cabang gitu, Iya. tapi dia tetap ada satu produk, Iya, misalkan iya. kafe apa gitu ya, Iya. saya sebutkan, takutnya nanti promosi, nanti kan ada di beberapa tempat, tetapi dia dengan kualitas yang sama, dengan pemasaran yang sama, dengan tematik tempatnya itu Iya. sama. Contoh kan di Sukabumi ada warung makan yang memang masakan Sunda gitu ya. Jadi memang dia menjual yang orang tahunya itu sambalnya enak kayak gitu misalkan, itu juga jadi bagian Iya. bisnis. Kenapa harus satu fokus gitu ya? Iya. Itu juga bisa jadi daya tarik ya Bu ya, dengan Memang satu itu jadi daya dengan tarik. satu item menu juga itu bisa jadi daya tarik. Dan di sini juga dalam buku ini kita juga diberitahu cara bagaimana menghandle pelanggan. Jadi pelanggan itu, kenapa sih pelanggan itu dari bisnis kita itu Iya. misalkan berkurang? Ternyata bukan hanya ember atau Produknya. apa yang bocor, ternyata pelanggan juga bisa bocor. Oh, seperti apa Bu? Maksudnya Misalkan pelanggan ibu bisa punya bocor? toko ini. Ya. Jadi saya itu ada ketidakpuasan di pelayanan ibu ya. Ya. Tapi saya tuh jadi silent complaint. Hmm. Jadi saya tidak komplain, tetapi saya tiba-tiba pindah ke toko ini. Itu namanya pelanggan yang bocor. Oh. Nah itu tuh disebabkan karena kita itu tidak terbuka gitu. Terhadap komplain pelanggan. Ya. Berarti di sini jadi pembelajaran bahwa komplain pelanggan itu dibutuhkan sebetulnya ya, Iya. ketimbang pelanggan bocor kayak tadi ya. Silent, tidak ngomong, tapi akhirnya dia tiba-tiba pindah. Tiba-tiba misalkan dari pelanggan di sini 100, Iya. tiba-tiba jadi 50. Iya. Ini pun sisanya udah mulai lirik-lirik nih mau Iya. mau lari kemana Karena gitu. sebetulnya nggak enak gitu, tapi nggak ada yang ngomong gitu ya. Iya. Oke. Nah, di sini juga disebutkan kenapa bisnis kita itu atau pelanggan itu tidak bisa menetap di kita. Salah Ya. satunya adalah karena Ya, karena satu yang paling krusial, yang paling penting itu harga yang naik semena-mena. Naik semena-mena. Iya. Terus yang kedua yaitu prosedur yang berbelit-belit. Iya. Dari mulai prosedur pelayanan, komplainnya, ya, terus misalkan pengirimannya agak berbelit gitu, sehingga tidak menimbulkan pelanggan Kenyamanan itu ya, tidak nyaman. gitu ya. Misalkan lama Atau sekali ya. prosedur yang berubah-ubah juga mungkin itu Bisa. bagian dari prosedur yang berubah. Kemarin A, sekarang kok B gitu ya. Sekarang kemarin nggak masalah kok A, sekarang B. Ya, bisa aja dia tidak terbuka, ada prosedur baru tapi dia tidak mau sebutkan dan dia tidak mau sosialisasikan. Nah, ibu tahu nggak bahwa di bisnis itu ada harta karunnya? Belum tuh ya. Belum. Nah, di buku ini disebutkan bahwa harta karun dari bisnis ini adalah data pelanggan. Nah, kenapa data pelanggan? Kita itu bisa dari satu data kita, misalkan saya nih sebagai pelanggan nasabah bank Ya. atau nasabah kartu kredit. Ya. Lalu tiba-tiba ada dari kartu yang lain yang beda perusahaannya itu nelpon. Berarti data pelanggan kita itu memang sudah dikelola di situ. Dan sudah dari perusahaan ini tuh diberikan ke perusahaan yang akan membangun atau menawarkan jasanya atau menawarkan produknya ke kita. Luar biasa. Jadi si harta karun dalam bisnis ini adalah Jasa pelanggan. data pelanggan. Oke, teman-teman semuanya, luar biasa informasi yang didapatkan dari Bu Yani. Ini buku yang memang bagus untuk para pebisnis, terutama pebisnis pemula ya. Dan mudah-mudahan buku ini bermanfaat. Nah, Bu, kalau misalkan untuk pebisnis pemula nih ya, kan kalau sudah jalan biasanya kan suka banyak aja gitu ya Bu, gangguan, sandungan. Nah, biar kita tuh kalau sebagai pemula gitu ya tetap konsisten, itu ada nggak Bu tips yang disampaikan sama Bu Dini? Oh iya, di dalam buku ini ada 3 tips ya Bu ya, sesungguhnya untuk para pebisnis pemula biar tetap survive. Yang ke-1 yaitu bergabung dengan komunitas. Oh iya. Ya.
Jadi kita memang harus tetap ada di lingkungan Iya. yang kondusif ya Iya. untuk tetap berbisnis gitu Iya, ya. tetap vibe-nya tetap di bisnis gitu. Iya, betul. Jadi bergabung dengan komunitas biar kita saling menyemangati lah Iya, ya. betul, betul, Saling betul. jadi dengan sesama bisa saling belajar. Betul, betul, Iya. betul, betul. Yang kedua yaitu ingat kembali tujuan bisnis. Tujuan bisnisnya. Motivasi bisnisnya itu apa? Jadi ingat kembali tujuan kita membangun bisnis itu apa. Terus yang ketiga itu menambah pengetahuan. Karena Terus improve ya. iya, karena kan sekarang ilmu semakin berkembang. Cara bisnis pun pasti ada perkembangan gitu ya. Ada kemajuan bahkan dari tips, trik, bahkan ilmunya. Jadi kita harus selalu melaksanakan tiga itu untuk bisnis pemula agar selalu bisa survive. Iya, biasanya juga di komunitas-komunitas itu juga suka ada ya, mereka suka memberikan saling ilmu lagi gitu ya, makanya terus improve Iya, lagi. bisa saling sharing Iya, pengalaman juga. belajar ke orang lain yang lebih sukses dari kita gitu ya, terus Iya, belajar gitu ya. Mungkin untuk pebisnis juga penting di sini ya disampaikan bahwa ketika kita mulai bisnis atau sudah berjalan bisnis berarti sejenak untuk terus belajar lagi gitu ya, sampai terus belajar lagi, jangan terus memikirkan diri sendiri tanpa melihat pesaing kita mungkin gitu ya, seperti itu ya. Terus ini di sini juga Bu ada tips dan trik untuk bukan pemula tapi untuk semua pelaku bisnis. Nah, karena apa tuh? Karena begini, di dalam bisnis itu kan tidak semuanya mulus, Ya, betul, tidak betul. langsung income naik, Ya, pemasaran naik betul, gitu ya. pasti itu. Nah, salah satu tipsnya yaitu yang nomor satu, bangkit dari kegagalan, bangkit aja. Jadi apapun yang terjadi di bisnis kitanya bangkit aja. Bangkit aja. Terus untuk yang kedua, kita itu harus punya mindset yang positif, mindset yang baik gitu. Bangkit, mindsetnya yang baik, yang Sama kedua, bisnis kita. sama bisnis kita. Karena tanpa mindset bisnis yang tadinya mungkin ada naik turunnya Iya, itu, iya. kita jadi melemah gitu ya, jadi melemah. Dan yang ketiga? Dan yang ketiga itu kita harus selalu update gitu ya, Jadi di antara tipsnya itu memang itu saling berkaitan, tadi dari yang pemula sampai yang ini yang terakhir ini ya. Jadi bangkit, punya mindset positif gitu ya. Terus tadi tuh dia selalu update juga, selalu update pengetahuan. Ya, betul. Dan salah satunya baca buku ini. Iya, salah satunya baca buku ini. Jadi buku ini memang sangat bagus. Betul. Kalau dilihat ada berapa halaman, Bu? Sekitar 200 ya? 200 halaman. 200 halaman. Dan semua tentu apa yang tadi disampaikan tidak seberapa kalau teman-teman baca ya. Banyak hal yang tidak kita sampaikan yang ada di buku ini, dan ini seberapa besar sih Bu menurut Ibu ya setelah baca buku ini, seberapa besar sih manfaatnya untuk bisnis pemula atau yang sudah bisnis dengan membaca buku ini? Oh iya, tadi ada yang terlewat dari yang tips tadi, yang bangkit, punya mindset yang baik gitu ya. Terus dia itu di sini disebutkan harus jangan berhenti berusaha. Oh iya. Ya, betul. jangan berhenti berusaha. Terus adaptasi secara online, sistem online-nya. Yang itu. Nah, terakhir itu mungkin rekomendasi ya untuk buku ini. Buku ini sangat bagus sekali untuk membuka wawasan baik bagi pebisnis pemula maupun pelaku bisnis yang mungkin selama ini pelaku bisnis itu menjalani saja tanpa tahu tips dan triknya, tanpa tahu mungkin apa nih yang harus dipersiapkan selain mempersiapkan produk, pemasaran dan lain-lain. Kan biasanya pebisnis itu agak mungkin kalau untuk membaca buku nggak ada waktu gitu Bu, berat nih bukunya gitu untuk dibaca. Nah menurut Ibu ini apakah seperti itu enggak? Oh tidak ya? Karena membaca buku ini sebentar sekali dan kita pun telah mengambil intisarinya gitu ya. Apalagi sebagai saya yang bukan pebisnis, buku ini juga mudah dicerna. Berarti ringan ya buku ini untuk dibaca ya. Dia langsung ke poin-poinnya, jadi tidak berbelit, tidak banyak apalagi ini penulisnya memang praktisi juga ya di bidang kuliner. Pelaku bisnis juga, terus di bidang jasa juga, jadi memang dia mengetahui lah.
Betul sekali teman-teman semua. Bagus kan bukunya, makanya pinjam ke perpustakaan ya. Iya, Jadi pinjam. insya Allah di perpustakaan Kabupaten Sukabumi masih dibuka ya setiap Buka. Ramadan itu sesuai dengan arahan pemerintah, mungkin nanti tanggal yang bukanya. Dan kita buka sampai jam 3 selama bulan Ramadan. Silahkan datang ke perpustakaan. Yang mau jadi anggota perpustakaan silahkan buka di buka di Mas Selamat Perkasa. bukan. Oh, bukan. Yang mau jadi anggota perpustakaan silahkan buka di sakila.diarpuskapsukabumi.id-nya. Ya. Oke. Yang mau baca buku digitalnya, kita juga punya buku digital, ada budicentil.diarpuskapsukabumi.id. Dan yang mau lihat buku-buku apa saja sih yang ada di kita, kemudian Terbaru. yang ya. terbaru, kemudian dipinjam apa enggak bukunya, silahkan Boleh enggak? buka di Sitomatperkasa dan Sakila Perpusda Kapsukab Sitomatperkasa.diarpuskapsukabumi.id gitu ya. Kok banyak banget sih aplikasinya, cukup satu dong. Nah silahkan buka aja di arpuskapsukabumi.id. Di situ nanti ada linknya Sitomatperkasa, ada link Budi Centil, kemudian ada link Sakilanya gitu ya teman-teman semuanya. Jangan khawatir, insya Allah kita akan selalu terus berupaya memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Dan apabila kalau sobat pustaka nih mau juga berbagi cerita dengan kita terkait dengan buku yang dibaca, kemudian pengalaman membaca buku atau setelah membaca buku seperti apa, boleh dong komen atau nanti hubungi kita di DM aja ya, langsung di arpus_Kap Sukabumi. Nanti silakan teman-teman hubungi kita gitu ya. Dan insya Allah kita akan jawab, dan teman-teman nanti datang deh ke perpustakaan untuk podcast bareng kita. Gitu ya Bu Iya. Yani ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak loh Bu Yani Ya, sudah berbagi sama-sama. dengan kita. Terima kasih juga Sobat Nastaka yang sudah mendampingi kita terus, nonton kita terus. Mudah-mudahan kita selalu memberikan yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima Amin. kasih. Jangan lupa membaca jadi anak baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Meraih mimpi untuk Sukabumi.